Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Aulia dengan NIM 211303110 dari 3A Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, adapun RPP yang saya akan presentasikan yaitu satuan pendidikannya SMA, mata pelajaran kimia, kelas atau semesternya kelas 10 semester genap, materi pokoknya gaya antar molekul ikatan hidrogen dengan alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit. Kompetensi intinya yaitu meliputi 4. Yang pertama, KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu ada 2. Yang pertama 3.5, membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. KD yang kedua yaitu 4.5, mengolah dan menganalisis perbandingan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta interaksi antar partikel yaitu atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.5.1, mengidentifikasi interaksi molekul yang terjadi pada ikatan hidrogen, 3.5.2, mengidentifikasi proses pembentukan hidrogen, 3.5.3, mengidentifikasi sifat fisik materi ikatan hidrogen, 4.5.1, menganalisis proses pembentukan berdasarkan interaksi yang terjadi pada ikatan hidrogen. Adapun tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran dapat diurutkan sebagai berikut yaitu A, B, C, D. Yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi molekul yang terjadi pada ikatan hidrogen dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi proses pembentukan hidrogen dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat fisik materi ikatan hidrogen dengan benar. Dan yang keempat, yaitu melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan berdasarkan ikatan interaksi yang terjadi pada ikatan hidrogen dengan benar. Selanjutnya, yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran dapat diuraikan yaitu dengan gaya antar molekul adalah gaya yang terjadi di antara atom-atom sehingga dapat membentuk molekul ataupun senyawa tertentu. Nah, gaya antar molekul terdiri dari gaya London atau dipol-dipol, gaya van der Waals, dan ikatan hidrogen. Nah, dalam RPP ini saya akan memfokuskan dalam ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terbentuk antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen. Ikatan hidrogen terjadi antara atom hidrogen dengan atom lainnya yang memiliki keelektronegativan tinggi seperti F, O, dan N. Nah, bersumber dalam buku yang ditulisnya oleh Raymond Cheng yaitu Kimia Dasar edisi ketiga, dijelaskan bahwa ikatan hidrogen ini atau hidrogen bond ini adalah jenis khusus interaksi dipol-dipol antara atom hidrogen dalam ikatan polar seperti NH, OH, atau FH dengan atom elektronegatif yaitu O, N, atau F.
Nah, bukti awal adanya ikatan hidrogen berdasarkan dari kajian mengenai titik didih senyawa. Nah, biasanya titik didih ini sederet senyawa yang serupa yang mengandung unsur-unsur dalam golongan yang sama meningkat dengan meningkatnya massa molar. Nah, syarat terjadinya ikatan hidrogen ada 3, yaitu memiliki atom H, ada atom yang memiliki elektronegativitas yang tinggi, yaitu F, O, dan N, dan terdapat pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, senyawa yang memiliki ikatan hidrogen akan memiliki titik didih yang lebih tinggi. Akan tetapi, ikatan hidrogen lebih lemah daripada ikatan kovalen. Nah, ikatan hidrogen ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ikatan hidrogen antar molekul, contohnya ikatan hidrogen pada HF, HO, NH, dan asam karboksilat. Dan ikatan hidrogen intermolekul atau dalam molekul, contohnya ikatan hidrogen pada ortonitrophenol dan etil asetoasetat. Selanjutnya yaitu pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, model yang digunakan discovery learning atau pembelajaran penemuan, dan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Adapun metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Media pembelajaran yang digunakan yaitu media pembelajarannya berbasis LKPD, PowerPoint, alat pembelajarannya yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan proyektor. Sumber belajarnya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, buku siswa mata pelajaran kimia kelas 10 Jakarta, Erawati Emilia Saptarinidiah 2013, kimia 1B Jakarta Yudhistira, Wiwi Indah Kusumanenum 2020, tahun 2020, mode pembelajaran SMA kimia. Adapun kegiatan pembelajarannya yaitu kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit, di mana kegiatannya yang pertama, guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar dengan diawali penganjali dan berdoa bersama. Guru mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya guru mengaitkan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. Lalu, guru mengecek prasyarat pengetahuan tentang gaya antar molekul atau ikatan hidrogen. Guru memberikan gambaran tentang manfaat dari mempelajari materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru menyampaikan indikator pencapaian kompetensi. Lalu, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan dilakukan. Kegiatan yang kedua yaitu inti, di mana alokasi waktu dalam kegiatan inti ini mengalokasikan waktu sebesar 60 menit. Sintak discovery based learning yang pertama yaitu memberi stimulus atau stimulasi. Nah, peserta didik dibagi kegiatannya yaitu peserta didik dibagi dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang dan menggali informasi mengenai ikatan hidrogen. Selanjutnya sintak yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Nah, peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan, yaitu contohnya bagaimana proses pembentukan ikatan hidrogen, lalu bagaimana sifat fisik materi ikatan hidrogen. Lalu menginventaris pertanyaan peserta didik yang terkait dengan pemecahan permasalahan yang akan dipecahkan. Lalu, guru memberikan pengantar dan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan terkait ikatan hidrogen. Sintak yang ketiga yaitu mengumpulkan data, di mana kegiatannya peserta didik merumuskan dugaan sementara serta variabel bebas dan variabel terikat terkait jawaban sementara terhadap pertanyaan sebelumnya. Lalu, peserta didik duduk bersama kelompoknya dan mencari data serta mengumpulkan informasi terkait yang diperlukan dalam memahami ikatan hidrogen dari flipbook, e-book, buku paket kimia kelas 10, maupun sumber lain atau internet untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sintak selanjutnya yaitu pengolahan data dan analisis. Nah, kegiatannya peserta didik mendiskusikan cara mengidentifikasi bagaimana proses pembentukan ikatan hidrogen. Yang kedua, peserta didik mendiskusikan cara bagaimana sifat fisik materi ikatan hidrogen. Sintak selanjutnya yaitu verifikasi data. Nah, pada kegiatan ini, tahap verifikasi peserta didik mendiskusikan hasil pengolahan data dengan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Nah, guru memverifikasi data hasil pengolahan data siswa tersebut.
Baik, yang terakhir yaitu generalisasi. Nah, pada kegiatan ini, peserta didik dapat menyimpulkan hasil diskusi tentang ikatan hidrogen. Kegiatan yang terakhir yaitu penutup dengan alokasi waktu 15 menit, di mana kegiatannya guru membimbing siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya terbaik, pemberian tugas terstruktur untuk ikatan hidrogen, guru menyampaikan rancangan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan yang terakhir yaitu pelajaran ditutup dengan berdoa bersama. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian yang pertama yaitu teknik penilaiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama penilaian sikap yaitu observasi, pengamatan atau jurnal. Yang kedua penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis. Yang ketiga penilaian keterampilan yaitu keterampilan menyampaikan hasil diskusi. Bentuk penilaiannya ada 2. Yang pertama observasi dengan lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Yang kedua yaitu tes tertulis dengan uraian dan lembar kerja. Selanjutnya instrumen penilaian terlampir yaitu ada remedial. Nah, pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. Selanjutnya ada pengayaan. Nah, bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan sebagai berikut. Nah, siswa yang mencapai nilainya lebih besar dari nilai kekuntasan dan maksimum diberikan materi masih dalam cakup KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Nah, siswa yang mencapai nilai lebih dari nilai maksimum diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Nah, adapun yang pertama ada lampiran 1 instrumen penilaian sikap atau jurnal. Nama satuannya itu SMA, kelas 1 semester 10 semester 2 mata pelajaran kimia. Nah, dalam penilaian ini terdapat ada waktu, namanya, kejadian atau perilaku yang dialami peserta didik, butir sikapnya, dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Lampiran yang kedua yaitu kompetensi yang dinilai yaitu penilaian sikap atau observasi dengan satuan pendidikan SMA, mata pelajaran kimia, kelas 10 semester 2. Nah, format lembar pengamatan sikap peserta didik ada nama peserta didik, nomor absen, materi saat diobservasi, dan tanggal observasi. Di mana dalam penilaian ini terdapat berbagai banyak sikap yang seperti dilihat, yaitu ada sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan, dan kerjasama. Nah, kriteria ini sudah berdasarkan peraturan yang ada, sehingga guru bisa mengamati dengan hasil pengamatan, yaitu jika dia melaporkan data sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan apa yang terjadi yang diamati, kita bisa contreng dengan ya, jika tidak bisa juga dicontreng dengan tidak. Lampiran yang ketiga yaitu instrumen tes tertulis, di mana satuan pendidikannya SMA, mata pelajaran kimia, kelas 10 semester genap, kompetisi dasarnya yaitu 3.5, membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, dan interaksi antar partikel yaitu atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Dengan materi yaitu ikatan hidrogen. Ini nanti berdasarkan dengan instrumen tes soal-soal yang dibuat. Dengan pedoman penskoran yaitu nilai yang diperoleh sama dengan jumlah skor yang diperoleh per jumlah skor total dikali 100. Lampiran yang keempat yaitu instrumen penilaian presentasi dengan satu pendidikan SMA kelas 10 semester 2 mata pelajaran kimia. Nah, pada instrumen ini terdapat tabel yaitu nama siswa, kelengkapan materinya dengan bobot 4, 3, 2, 1, penulisan materi dan kemampuan presentasi begitupun sama, dan ada total skor dan nilai akhir. Nah, untuk mencapai bobot 4, 3, 2, 1 ini terdapat adanya pedoman penskoran, yaitu dilihat dari kriteria nilai. Dan sudah saya buat di sini, yaitu contohnya yaitu dalam aspek kelengkapan materi kriteria nilai yang ada yang pertama, presentasi terdiri atas judul, isi materi dalam daftar pusaka. Presentasi sistematis sesuai materi, menuliskan rumusan masalah, dilengkapi gambar atau hal yang menarik sesuai dengan materi. Dengan skor maksimalnya 4. Nah, jika
kriteria yang dipenuhi hanya 3, maka skornya 3, jika 2, maka 2, jika 1 hanya 1. Begitupun untuk aspek-aspek yang selanjutnya, yaitu penulisan materi dan kemampuan presentasi. Dengan nilai perolehan yaitu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Baik, sekian pemaparan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran tentang materi pokok gaya antar molekul atau ikatan hidrogen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.